Ya biasa Pak, partai politik tuh kalau di pengendaliannya tidak begitu kokoh dan mungkin perlu harus agak otoriter ya partai politik itu, meskipun dia lembaga demokrasi tapi kepemimpinannya perlu otoriter. Kalau demokrasi malah bubar biasanya kan. Tapi otoriter yang terarah dan dengan tujuan yang baik lah. Nah Golkar itu begitu. Saya kira ada perpecahan dari dalam karena dalam menuju ke Pilpres gitu ya. Ada saja alasan orang yang ingin menggantikan Airlangga, ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Yang rasional menurut saya ya karena sampai sekarang Airlangga itu belum dapat kursi untuk capres maupun cawapres. Belum dapat tiket, padahal itu keputusan Munas Golkar. Tetapi bagi saya tidak rasional juga kalau Kanya itu lalu harus menjatuhkan Airlangga dengan cara munaslup gitu. Karena kita semua tahu bahwa memang persaingannya ketat. Golkar sejak awal tidak memenuhi syarat untuk maju sendiri, harus cari koalisi. Sementara koalisi yang mau dia bentuk juga tidak bisa memberi posisi yang nyaman pada Golkar. Nah maka muncul gerakan untuk menjatuhkan itu dari internal sih sebenarnya. Bagi saya sih ya sejauh itu memenuhi syarat atau sesuai dengan prosedur konstitusi partai ya silahkan aja gitu, kita kan tidak boleh ikut campur. Tapi kalau melanggar aturan-aturan ADART tentu kami dari pemerintah akan mempertanyakan. Tapi kalau memenuhi ADART silahkan, kan ada ukuran-ukuran yang bisa dilihat. Iya, pertama Menko Pak Luhut lah. Pak Luhut, ya. Pak Luhut itu memang orang Golkar. Pak Luhut memang orang. Yang kedua, meskipun dia Menko, kalau nanti menempuh prosedur-prosedur yang tidak konstitusional ya kita tolak. Saya akan bilang pada dia ini prosedurnya tidak benar. Tapi kalau benar ya silakan, itu kan rumah dia ya. Ya. Kalau kebutuhan dari dalam sudah menghendaki itu dan prosedurnya terpenuhi. Kalau saya Pak punya pengalaman, Pak Jokowi itu tidak suka ikut campur, tapi juga tidak begitu suka melarang. Kan buktinya ada dulu kasus lain ya, Pak Muldoko. Pak Muldoko, ini benar juga. Ya Pak Muldoko ya. Misalnya, orang semua mengira itu atas perintah, tapi nyatanya di Kumham ditolak. Pak ini salah prosedurnya. Ya bilang menurut ADART pasal sekian, menurut Kemenko. Tidak bisa Pak Muldoko begitu. Ya sudah katanya, kalau tidak memenuhi syarat tolak aja katanya, jangan didaftar sebagai pengurus baru. Kita tidak boleh ikut campur ke dalam. Kalau memenuhi syarat lakukan. Nah saya punya keyakinan yang urusan Pak Airlangga Hartarto itu Pak Jokowi punya sikap begitu, sehingga saya akan bersikap independen dan akan betul-betul di tengah kalau itu nanti terjadi. Enggak ada. Sama sekali enggak. Malah saya yang goda dia. Pak, katanya mau ambil Golkar, ketawa dia, kata siapa katanya. kata siapa, itu kan mereka aja, nggak ada kata Pak Luhut. Saya bilang, kalau nggak sesuai prosedur, kita nolak, gitu aja. Ya bergurau-gurau gitu aja. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau dimenangkan, mungkin hakimnya mabuk itu. Oh sudah kalah di 4 tingkatan kan. Pertama di Kemenkumham, persyaratan administratif kalah ditolak. Gugat Menkumham ke pengadilan, kalah di tingkat 1, kalah di tingkat 2, kalah di kasasi. Nah sekarang PK lagi. Ya menurut saya tidak masuk akal lah untuk bisa menang, sehingga agak berlebihan kalau itu adalah perintah, taruhlah dianggap sebagai perintah Pak Jokowi untuk menggagalkan Partai Demokrat dan sebagainya. Begitu ya, interpretasi di luar seperti itu. Tapi saya tahu enggak, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Tetapi bahwa mungkin sebuah persaingan terbuka dan saling intrik di antara partai politik itu terjadi, dan mungkin Pak Jokowi menjadi orang yang mungkin cenderung ke salah satunya, tetapi dia tidak menggunakan itu sebagai alat untuk mengeliminasi Partai Demokrat maupun Anies. Kalau itu saya tahu persis. Ya. Iya, jaminan bahwa Pak Jokowi tidak ikut dan keyakinan saya bahwa hakim tidak akan berani berbuat konyol.